Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Ayuna Junaida dari kelas 11 IPS 1, absen 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi pergerakan nasional. Pergerakan nasional sendiri adalah masa di mana munculnya kesadaran meraih kemerdekaan Indonesia dengan cara modern dan terorganisasi. Pada saat itu, organisasi sendiri dibentuk oleh kaum terpelajar dan mengedepankan nasionalisme. Pergerakan nasional dimulai pada tahun 1908. Dalam masa pergerakan nasional terdapat 4 periode, yaitu periode awal perkembangan atau kebangkitan, periode politik, periode radikal, dan periode moderat. Yang pertama, periode awal kebangkitan nasional. Periode kebangkitan dimulai pada tahun 1908. Ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi dari kaum terpelajar seperti Budi Utomo dan lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sampai saat ini, kebangkitan nasional diperingati pada hari lahirnya organisasi Budi Utomo, yaitu 20 Mei 1908. Karakteristik dan strategi periode kebangkitan. Tujuan organisasi yaitu beragam, mulai dari sosial, budaya, politik, pendidikan, dan ekonomi. Yang kedua, organisasi bersifat radikal dan moderat. Yang ketiga, strategi yang digunakan adalah strategi kooperatif dan non-kooperatif. Strategi kooperatif sendiri adalah strategi di mana rakyat Indonesia mau berdiskusi atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial dan bergabung dan bergerak dalam Volksraad. Yang non-kooperatif adalah rakyat Indonesia menentang kolonial dan menolak ajakan bekerjasama dengan kolonial Belanda. Organisasi pada periode kebangkitan. Yang pertama ada Budi Utomo. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan kaum terpelajar lainnya pada 20 Mei 1908. Budi Utomo menggunakan strategi kooperatif atau mau bekerja sama dengan kolonial Belanda. Organisasi Budi Utomo fokus dalam bidang sosial, budaya, pendidikan untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada Indis Partai atau organisasi pergerakan nasional yang tentu tak kalah terkenal, yang berdiri pada 25 Desember 1912. Organisasi ini adalah partai politik pertama yang ada di wilayah Hindia Belanda, didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Douwes Dekker. 2. Periode radikal. Periode radikal adalah masa ketika organisasi-organisasi pergerakan menolak bekerja sama atau bersikap non-kooperatif dengan pemerintah Belanda. Periode radikal sendiri dimulai pada tahun 1920. Karakteristik dan strategi periode radikal. Yang pertama, kesadaran politik dan semakin berkembang. Tujuan organisasi cenderung di bidang politik dan kebangsaan. Organisasi bersifat radikal dan berstrategi non-kooperatif. Menolak ajakan bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Dan yang terakhir, strategi dan karakter yang digunakan lebih ekstrim. Contoh organisasi pada masa periode radikal. Yang pertama ada PKI 1914, Partai Komunis Indonesia yang didirikan oleh Henk Sniveled pada 23 Mei 1914. PKI adalah gerakan non-kooperatif yang menentang imperialisme dan kapitalisme, serta menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua ada Partindo atau Partai Indonesia. Partai Indonesia adalah partai politik yang menggantikan PNI atau Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada saat itu. Dan kemudian Partindo didirikan oleh Sartono pada 30 April 1931. Partindo menggunakan strategi non-kooperatif terhadap pemerintahan Belanda dan kemudian dibubarkan oleh Belanda karena alasan keamanan pada saat itu. Ada periode politik. Periode nasionalisme politik adalah kurun waktu yang menandakan kehadiran organisasi dan gagasan yang pertama kalinya menyuarakan dan memperjuangkan cita-cita jati diri bangsa. Periode nasionalisme politik ditandai dengan ciri khas organisasi
dan tujuan perjuangan yang berpendapat bahwa penduduk Hindia Belanda, terutama golongan pribumi, merupakan satu kesatuan yang harus saling membantu untuk memperbaiki nasib bangsa. Salah satu contoh organisasi atau pergerakan pada masa periode politik adalah Gewarni atau Gerakan Wanita Indonesia. Gerakan Wanita Indonesia sendiri adalah organisasi wanita yang aktif pada tahun 1950-an. Tujuan pergerakan organisasi perempuan di Indonesia adalah untuk memajukan status perempuan pribumi di bidang sosial, politik, dan pendidikan. Dengan begitu, perempuan-perempuan Indonesia mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir adalah periode moderat atau bertahan. Periode moderat adalah masa di mana partai-partai politik mengubah strategi perjuangannya secara lunak dan mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Karakteristik dan strategi periode moderat. Yang pertama, pihak kolonial menerapkan politik keras. Yang kedua, tujuan pergerakan tetap untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, organisasi-organisasinya bersifat moderat dan melunak. Yang keempat, strategi yang digunakan adalah strategi kooperatif. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan peran wakil-wakil Indonesia di Volksraad. Organisasi pada masa periode moderat yaitu GAPI. GAPI kepanjangan dari Gabungan Politik Indonesia yang berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian organisasi nasional di Jakarta. GAPI mengeluarkan satu pernyataan yang kemudian dikenal dengan Manifest GAPI, yang isinya mengajak rakyat Indonesia dan rakyat negeri Belanda untuk bekerja sama menghadapi bahaya fasisme, di mana kerjasama akan lebih berhasil apabila rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintah. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.